Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, keimanan, keislaman, dan semua nikmat yang kita rasakan dan yang tidak kita rasakan, yang kecil maupun yang besar. Semoga semuanya selalu ada dalam diri kita, selalu kita dapatkan dan bisa kita gunakan untuk hal-hal yang berbuat hal-hal yang baik, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah, umat Muhammad yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kajian kita yang kesekian kalinya, dan pada pagi hari ini kita sudah masuk pada hikmah yang ke-9 di dalam kitab Al-Hikam, syarah dari Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Pada hikmah yang ke-9 ini sangat singkat namun lumayan banyak penjelasannya, yang itu nanti mudah-mudahan bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Tidak lain, tidak bukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah tanawwa'at ajanas al-a'mal bitanawwi'i waridatil ahwal. Bermacam-macamnya atau beragamnya jenis amal seseorang tergantung karena waridatil ahwal, kondisi hatinya, di dalam hatinya. Dalam keseharian kita banyak menemui macam-macam ekspresi ibadah seseorang. Kadang-kadang ada yang suka dermawan, ada yang suka berinfak, bersedekah, ada yang suka sholat sunnah, ada yang suka berbuat baik kepada tetangga dan seterusnya, dan itu bermacam-macam. Namun tidak kita temukan orang yang semuanya itu dia lakukan. Dia tahajud juga iya, berbuat baik juga iya, kemudian dia berinfak juga iya, karena keterbatasan dan kondisi hati seseorang. Sehingga kondisi hati seseorang atau yang disebut dengan ahwal tadi adalah menjadi barometer apa yang menjadi nanti tindakan lahiriahnya. Hatinya yang bentuk batiniah, maka seperti apa hatinya yang bentuk batiniah itu, maka begitulah nanti ekspresi ibadah yang dia lakukan. Maka nanti kalau dia misalnya ada ekspresi hatinya atau keadaan hatinya itu seperti misalnya malu, maka dia nanti akan mengerem semua kegiatan-kegiatan yang menjadikan martabatnya turun. Tidak akan melakukan sesuatu yang menjadikan dirinya terhina, yang disebut dengan malu di situ. Bukan berarti kita malu bertemu dengan orang, tapi malu melakukan sesuatu yang itu nanti memberikan efek yang negatif bagi harga diri kita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat atau memberikan suatu statement, malulah kalian sebenar-benarnya malu. Sahabat menjawab, kami sudah malu ya Allah, ya Rasul. Ya, kami sudah malu, selama ini kami ada sifat malu. Bukan malu yang seperti itu yang dimaksud.
tapi malu itu adalah antahfazu, ya ada kalimatnya antahfazur ra'sa wa ma wa'a wa antahfazul al-batan wa ma hawa. Jadi yang disebut malu kata Rasulullah itu adalah bahwa engkau melindungi, merawat, menjaga isi kepala, ya, kepala dan isinya gitu ya. Antahfazur ra'sa wa ma wa'a. Maksudnya apa? Di kepala itu ada telinga, ada otak kita, ada mata kita, ada hidung kita, ada lisan kita. Maka orang yang sebenar-benarnya malu adalah orang yang menjaga pemikirannya selalu lurus, ya. Pemikirannya yang selalu siratal mustaqim, ya. Tidak neko-neko. Maka itu yang disebut dengan malu. Orang yang selalu melindungi telinganya untuk tidak mendengarkan sesuatu yang dimurkai Allah. Seperti misalnya ada gosip, kemudian kita mencoba untuk mendengarkan. Ada dua orang yang selalu yang sedang menggibah, lalu kemudian kita mencoba datang untuk mendengarkan. Itu yang disebut dengan mendengarkan sesuatu yang dimurkai Allah. Maka orang yang malu itu tidak akan berusaha untuk mendengarkan itu. Orang yang malu itu tidak melihat sesuatu yang dimurkai Allah, maka akan menjaga pandangannya. Orang yang malu itu tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu yang menyinggung, menyakiti perasaan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan menjaga kepala beserta isinya. Maksudnya kata Rasulullah adalah menjaga panca indera kita, kemudian dalam pemikiran kita, pikiran kita juga harus kita jaga. Kemudian yang kedua yaitu menjaga perut kita. Menjaga perut kita tentunya menjaga isinya, menjaga makanan-makanan yang masuk ke dalam. Kita harus melakukan filterisasi, melakukan penyaringan agar tidak semua makanan yang masuk, atau juga menjaga makanan yang hanya dibutuhkan oleh organ kita. Nah, ini sangat sulit. Kita tidak memilih makanan yang penting kita menyukainya, padahal menurut kesehatan, dan kita juga belum tentu bisa mengamalkan ini, yaitu supaya kita sehat harus memakan yang dibutuhkan organ kita. Kadang-kadang ada orang yang menyangka bahwa supaya dia sehat dia minum vitamin yang banyak, B kompleks dan seterusnya. Padahal menurut dokter kalau itu tidak dibutuhkan oleh badan kita, maka itu nanti berakibat negatif. Kebanyakan juga berakibat sedikit juga berakibat negatif. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ukuran-ukurannya, itu dengan makan seperti biasa saja. Jangan makan sesuatu yang kita mau semua kita makan. Nah, itu menjadikan kita tidak sehat. Nah, terutama juga memakan makanan yang haram. Nah, itu harus kita hindari, karena sebelumnya kita sudah membahas bahwa efek daripada makan yang haram itu adalah tidak suka beribadah. Bahkan yang syubhat pun kalau kita makan akan ada efeknya. Setidaknya kita malas beribadah. Tidak suka beribadah dengan malas beribadah itu masih berbeda. Tingkatannya lebih dalam, lebih bawah. Di bawah itu ketika haram, tidak mau beribadah. Ada orang meminta tolong, nggak mau menolongnya. Itu salah satu dari efek bahwa makanan yang kita makan ada yang bentuknya haram. Malas untuk ke masjid, itu juga termasuk daripada yang kita makan, yaitu adalah ada bentuk-bentuk yang syubhat. Dan kalau yang halal, biasanya kita semangat untuk beramal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam kondisi hati kita yang sedang malu, maka kita juga akan melakukan sesuatu yang di hadapan Allah itu kita terlihat baik, ya, karena kita malu melakukan sesuatu yang dimurkai, malu kepada Allah. Salah satu caranya adalah merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Untuk menundukkan malu itu, bahwa malu itu adalah sesuatu yang patut untuk dicontoh, patut untuk ada dalam diri kita, maka salah satunya adalah dengan merasakan bahwa Allah itu selalu ada di depan kita.
Dalam bahasa Arab itu al-haya artinya malu. Ibnu Qayyim mengartikannya adalah sama dengan kalimat hayyun. Malu itu sama dengan kalimat hayyun, yaitu hidup. Orang yang malu itu, kata Ibnu Qayyim, adalah orang yang hatinya hidup. Hayyun qalbun salim, yang hatinya hidup. Kalau sudah tidak ada malunya, berarti qalbun mayyit, atau yang hatinya sudah mati. Sama seperti orang kafir yang digambarkan dalam surah Al-Baqarah, sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum. Sama diberi peringatan atau tidak, diberi nasihat atau tidak, dia sudah memang batu ya. Jadi sudah mati hatinya, tidak lagi menangkap sinyal dari seorang, tidak lagi merespon. Maka itu adalah hatinya yang sudah mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan keadaan malu ini, seseorang akan melakukan sesuatu yang Allah ridhoi. Maka harus kita timbulkan rasa malu. Dan pada suatu ketika ada Rasulullah melihat sahabat sedang mengajari temannya, sahabat yang lain, bahwa jangan malu di depan orang. Jadi ada salah satu sahabat yang sangat pemalu. Maka sahabat yang lain mencoba membantu untuk kepentingan supaya sahabat ini jangan terlalu pemalu. Ketika Rasulullah melihatnya, da'hu fa innal haya'a minal iman. Gak usah ajarin dia supaya dia tidak malu, karena sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Sekarang kita sudah melihat banyak fenomena seperti video-video yang beredar bahwa orang bahkan dengan bangganya melakukan sesuatu yang tidak baik. Bahkan dengan bangganya melakukan sesuatu yang di luar batas umurnya. Ayahnya dia seharusnya seorang yang sudah tua masih melakukan sesuatu yang kelakuan-kelakuan yang anak remaja dan seterusnya. Nah, malunya itu tentunya sudah mulai hilang, bahkan bisa jadi sudah mati. Kemudian ada kondisi hati itu an-nadam. Artinya ada dalam hati kita penyesalan. Maka kita juga akan melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Nah, berbeda dengan orang lain yang kita lakukan. Dalam buku ini ada 4 imam sufi yang disebutkan oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan bahwasanya seperti sufi yang kita kenal dengan Fudail bin Ayyad ya. Fudail bin Ayyad ini adalah salah satu sufi yang kemarin kita sudah pernah singgung bahwasanya dia adalah masa lalunya adalah masa yang kelam, penuh dengan maksiat. Beliau adalah tukang begal ya. Selalu siapa yang datang melewati kampungnya pasti dia akan rampas hartanya segala macam, dan dia sudah dikenal dengan tukang begal. Dalam satu cerita yang dijelaskan dalam Syiar A'lamun Nubala karya Az-Zahabi disebutkan berhentinya dia dari aktivitas begal itu adalah karena awalnya dia terpincut dengan seorang perempuan, tertarik kepada seorang perempuan. Singkat cerita, dia mengintai perempuan itu, dia mencoba menaik pagar. Pas dia menaik pagar, dia mendengarkan bacaan Al-Quran, yaitu alam yakni lilladzina dan seterusnya, yang sekira-kira artinya adalah adakah belum sampai waktunya seorang yang beriman itu takut dan fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar ini, Fudail bin Ayyad gak jadi mendatangi rumah seperempuan itu. Kemudian kembali ke posnya. Ke posnya tadi adalah titik di mana dia selalu begal orang lain. Begitu dia sampai ke pos yang biasa dia lakukan, tempat dia beraksi, lokasi yang selalu dia menjadi titik di mana lokasinya selalu membegal orang, dia menemui beberapa orang musafir dan mereka mengobrol. Ya, orang musafir itu mengobrol dan Fudail bin Ayyad mendengar. Orang musafir itu berbicara, sebaiknya kita harus cepat melalui kampung ini, sebab ada yang namanya Fudail bin Ayyad yang itu si raja begal yang kita tidak akan selamat daripada gangguannya.
orangnya selalu mengganggu orang lain. Fudail bin Iyad padahal di sampingnya. Mendengar itu Fudail bin Iyad langsung bertaubat kepada Allah karena merasa bahwa dia menyesal bahwa selama ini orang terganggu, bahwa dia menyesal bahwa selama banyak yang sudah dibegal, dirampas hartanya. Dan ini tentunya hidayah dari Allah seperti yang kita jelaskan pada bulan lalu. Nah, penyesalan inilah yang ketika dalam buku ini disebutkan ada namanya Ishaq bin Ibrahim. Ketika itu dia wukuf di Arafah bersama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini berhaji dan wukuf di Arafah. Ada namanya Ishaq bin Ibrahim di dekatnya dan dia bercerita, falam yasma' minhu du'a. Aku tidak pernah mendengarkan Fudail bin Iyad berdoa selama di Arafah, illa annahu wada'a yadahul yumna ala khaddihi wa taqta'a ra'sahu yabki khafiyan. Kecuali aku melihat Fudail bin Iyad hanya membuat menempelkan dua tangannya ke pipinya, lalu kemudian dia menunduk-nundukkan kepalanya. Tidak ada doa. Lalu ditanya kepada Fudail bin Iyad kenapa dia melakukan, padahal Arafah itu adalah salah satu di mana itu tempat dan waktu yang dijabah doa kita. Tapi Fudail bin Iyad seorang sufi yang sudah warok dan sekali, bukan tidak tahu, tapi karena ternyata Fudail bin Iyad merasa malu, menyesal, ada nadam dalam hatinya untuk tidak meminta kepada Allah. Yang penting dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berani minta apa-apa. Jadi dengan penyesalannya ini maka muncul yang dia lakukan agak beda dengan yang lain. Nah, itu nanti sekaligus teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang setelah sholat berjamaah itu langsung pulang, tidak ikut zikir. Ada orang selalu zikir. Ada orang setiap ada pengumpulan donasi banyak donasinya. Ada orang yang suka tahajud dan seterusnya. Tapi itu tidak menjadi bahwa itu catatan kalau kita tidak berdonasi menjadi aib, tidak. Karena bisa jadi orang yang tidak berdonasi itu ada satu wirid yang dia lakukan, yaitu sholat malam, sholat sunnah dan lain sebagainya. Karena orang yang suka berdonasi tapi tidak suka sholat malam, orang yang suka sholat malam tidak suka berdonasi, ini merupakan dua hamba yang mencoba untuk naik level yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini batasannya, levelnya setelah semua rukun Islam itu dilakukan. Jadi kita tidak perlu risau kepada orang yang sholat berjamaah setelah salam dia pulang. Tidak menjadi catatan buruk buat kita. Dia tidak suka berzikir. Bisa jadi ada kesibukan yang lain yang dia tidak sempat untuk berzikir. Kesibukan yang lain itulah yang menjadi dan dinilai oleh Allah menjadi ibadah juga. Maka orang yang misalkan ada seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya punya suami, tidak pernah tahajud, sholat sunnah tidak pernah." Lalu Rasulullah mengatakan, apakah dia pernah berbuat baik? Iya. Apakah pernah dia melakukan sesuatu yang buruk kepadamu? Tidak. Dia laki-laki yang baik. Jaga. Sesungguhnya orang laki-laki yang baik itu, ya dia baik dengan caranya. Tentunya setelah melakukan rukun Islam. Sudah sholat 5 waktu, sudah puasa, sudah zakat, dan seterusnya. Adapun menaikkan levelnya dengan amal-amal sunnah, tidak menjadi catatan buruk bagi kita, karena bisa jadi dia punya amalan sunnah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya naik level dari muslim dan mukmin yang biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi karena penyesalan di sini disebutkan Sayyid Ramadan Al-Buti menceritakan tentang Sirri As-Sakoti, ya. Sirri As-Sakoti ini juga seorang sufi yang hidup di zamannya juga, yaitu beristighfar sebanyak 30 tahun, dan selama 30 tahun hanya karena mengucapkan alhamdulillah, bukan karena melakukan maksiat. Kenapa bisa begitu? Karena pada suatu saat dia sedang sholat berjamaah
dan ada kabar, karena Sirri As-Sakuti selain dia sufi, dia juga seorang yang pedagang, pebisnis juga. Nah, dia punya ruko atau punya toko di pasar, dan ada informasi bahwa pasar itu kebakaran. Tapi Sirri As-Sakuti ini masih tetap dengan pendiriannya bahwa dia sedang beribadah, berjamaah. Lalu kemudian gak lama kemudian ada yang menyampaikan kabar ini kepada Sirri As-Sakuti bahwa kecuali adapun rukomu, tokomu itu selamat, tidak kebakar, tidak terbakar. Lalu kemudian Sirri As-Sakuti mengucapkan alhamdulillah. Namun setelah itu dia merasa menyesal dengan ucapan alhamdulillah. Kenapa? Karena toko saya selamat kok saya mengucapkan alhamdulillah. Kenapa saya tidak merasa permasalahan toko yang tadi itu bukan bagian dari masalah saya? Padahal Rasulullah mengatakan setiap pagi itu seharusnya manusia itu harus memikirkan masalah kita dan masalah orang lain. Saat itu karena tokonya selamat, dia mengucapkan alhamdulillah, tidak mementingkan lagi keselamatan orang lain, dan menurut dia itu sebuah kehinaan. Dia itu adalah maka dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah selama 30 tahun lamanya, hanya karena alhamdulillah barang miliknya selamat dari api. Nah, berbeda dengan kita. Berbeda dengan dia, bahkan kita sudah melakukan kejahatan yang nyata, tidak mau beristighfar, memintanya banyak. Ini secara akal nggak ada lagi celah. Tapi bagaimanapun Allah tetap memberikan nikmat yang kita butuhkan. Tentu tidak sesuai dengan yang. Adapun kalau misalnya kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan meminta, itu lebih logis bahwa Allah telah mengampuni kita dan kita meminta dan Allah memberikan. Tapi banyak di antara kita yang melakukan kesalahan secara nyata dan sadar, tapi tidak beristighfar, tidak bertaubat dan berani meminta kepada Allah. Nabi Ibrahim juga dikisahkan ketika dia mau dilempar ke api neraka, api yang disiapkan oleh Raja Namrud itu, yang berapa ratus meter itu dari saking panasnya, ada berapa ratus meter itu tempat Nabi Ibrahim itu untuk ditembakkan itu ya, kayak model katapel itu. Sebenarnya Nabi Ibrahim bisa meminta kepada Allah agar dia tidak jadi ditembakkan ke api neraka. Dan ketika di api itu juga tidak meminta kepada Allah, karena malu, karena bisa jadi Nabi Ibrahim sudah seperti berdusta ketika ditanya oleh Raja Namrud, siapa yang membongkar ini? Pasti kamu. Tidak, lihat itu yang paling besar, ada kampak, tentu dia. Ya. Maksud daripada Ibrahim itu adalah untuk mengajarkan Raja Namrud dan pengikutnya agar tidaklah mungkin sesuatu yang tidak bisa berbuat itu melakukan sesuatu, tidak bisa bergerak, apakah dia mungkin? Nah, itu logikanya untuk disampaikan ke Raja Namrud bahwa untuk apa disembah sementara untuk dirinya dan tidak bisa melakukan sesuatu, bagaimana dia menolong kita? Tapi itu dianggap oleh Nabi Ibrahim itu sebagai dakwah, tapi kesannya seperti berdusta. Ada rasa malu, penyesalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga dalam hadis qudsi juga banyak kemarin ya sudah pernah kita sampaikan melalui khutbah juga, bahwasanya ada hadis qudsi yaitu tentang syafaat. Itu diceritakan Adam malu meminta kepada Allah hanya karena melanggar perintah, yaitu melanggar atau sebuah yang dilarang oleh Allah, yaitu dengan memakan buah khuldi. Dan itu sudah dimaafkan oleh Allah, jelas-jelas sudah dimaafkan. Kemudian juga ada Nabi Nuh, sudah dimaafkan. Kemudian juga Nabi Musa sudah dimaafkan. Tapi pada hari itu nanti yaumil mahsyar tidak ada yang berani meminta kepada Allah hanya karena kesalahannya yang menurut kita masih bisa ditolerir, bisa ada toleransi di dalam. Kemudian, penyesalan ini juga dirasakan oleh banyak ulama-ulama sufi dan tentunya
itu yang menjadikan kadang-kadang kondisi atau ekspresi ibadah kita berbeda. Pengalaman rohani ya, pengalaman kita sehari kalau kita baca misalnya Qul huwallahu ahad 1000 kali misalnya, kita terasa senang hati kita, tenang seharian, maka itu jadi ekspresi ibadah. Kenapa? Karena tidaklah semua yang harus dituntun oleh Nabi itu supaya menjadi ibadah. Karena kadang-kadang ada pergeseran pemikiran dalam, kalau misalkan kita membaca Qul huwallahu ahad 1000 kali sehari boleh, tidak ada yang bahkan tidak membolehkan. Padahal tidak ada alasan, tidak ada yang melarang untuk membaca Al-Quran Al-Ikhlas 1000 kali, Allah 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 setiap saat dan seterusnya. Nah, itu adalah ekspresi bagaimana kita melakukan ibadah karena kondisi hati kita. Dan memang dalam hadis itu disebutkan ala wahiyal qalb ya. Ada sebuah gumpalan daging, dan daging itu dalam tubuh kita. Kalau dia baik, maka kita semua baik. Kalau dia buruk, maka kelakuan kita jadi buruk. Ala wahiyal qalb, itu adalah hati. Maka kondisi hati ini harus kita jaga agar ekspresi ibadah kita juga jadi. Dan kemudian sekaligus Muhammad Said Ramadan Al-Buti menjelaskan hikmah dari Ibnu Athaillah ini adalah untuk menghindari anggapan kita kepada orang lain. Dia nggak pernah zikir, saya lihat. Setelah sholat dia langsung pulang. Ya, itu jadi bentuk hinaan, seperti isah, ya, menyakitkan. Dia nggak pernah. Saya udah perhatikan ketika Jumat nggak pernah masukkan ke kotak amal. Itu hinaan. Jangan kita menyimpulkan mentang-mentang dia nggak ada amalannya yang lain yang kita tidak bisa melakukan itu, dia bisa. Itu kita bisa melakukan itu, kita ikhlaskan niat, karena memang dengan itulah kita naik level. Dan kondisi hati ini atau al-ahwal yang ada dalam diri kita itu ada yang kondisi karena hubungan kita kepada Allah dan kondisi hubungan kita dengan manusia. Kondisi hati berbeda-beda. Kalau dengan Allah, maka kita ada pengalaman spiritual kita, yaitu karena tadi pengalaman-pengalaman pribadi sehingga kita mengamalkan sesuatu, tapi tidaklah dengan seperti kekuatan-kekuatan dan seterusnya. Kalau itu cenderung kepada sihir dan seterusnya, walaupun dia ayat Al-Quran, karena dia bantuan jin dan seterusnya. Nah, kalau dia misalnya hubungan atau ahwal kepada manusia, yaitu bentuk tanggung jawab kepada manusia. Seperti misalnya orang yang lajang dengan orang yang sudah menikah itu berbeda ibadahnya. Orang yang lajang, dia kesempatan beribadahnya lebih banyak sebab dia hanya bertanggung jawab untuk dirinya. Tapi orang yang sudah menikah, maka kesempatan berkurang, seperti baca Quran dan seterusnya, karena dia mencari nafkah. Maka dengan mencari nafkah itulah dikonvert menjadi ibadah juga. Ya. Seorang misalnya ustadz berceramah ketika maghrib, dia sudah menjelang maghrib, menjelang isya dia sudah berangkat untuk ceramah, misalkan tarawih. Sementara jamaah-jamaah masih di rumah mengaji, membaca Quran, zikir. Itu ustadz hanya karena ceramah dia nggak membaca Quran, dia tidak zikir karena dia di jalan. Maka di jalan itulah yang menjadi pengganti baca Quran zikirnya. Jamaah masih bisa baca Quran dan zikir, itulah yang menaikkan levelnya. Dan ustadz tidak bisa menaikkan zikir baca Quran karena dia sedang berkendara. Maka berkendara itulah menjadi zikir atau baca Qurannya di hadapan Allah yang menjadi amal ibadahnya. Jadi tidak ada yang kosong, semua menjadi amal ibadah jika diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman pribadi dari para sufi. Dalam buku ini ada 4, 2 diantaranya sudah saya sebutkan tadi, yaitu Fudail bin Iyad dan Sirri As-Sakuti. Ada lagi satu, yaitu Ma'ruf Al-Qurhi. Ini
merupakan guru dari Sirri As-Sakoti, guru tasawuf juga. Ma'ruf Al-Qurhi ini adalah seorang yang suka berpuasa. Suka berpuasa ini, orangnya suka beribadah. Dalam satu kalau tidak saya baca tadi, itu ada 92 tahun umurnya diisi dengan ibadah. Bagaimana dia? Tapi dalam ibadah dia itu fleksibel karena masalah yang sunnah. Kalau masalah sunnah dia tetap, padahal dia sufi. Iya. Jangan kita menganggap bahwa orang sufi itu kalau puasa nggak makan-makan, diundang juga nggak makan-makan. Tapi Ma'ruf Al-Qurhi ini adalah orang yang sufi, melaksanakan selalu berpuasa, tapi kalau puasa sunnah dia tidak merasa rugi kalau dia diundang makan. Ya, gitu. Jadi suatu ketika Ma'ruf Al-Qurhi membatalkan puasanya hanya karena ada seorang laki-laki yang menawarkan minum. Ya, siapa yang mau minum, saya doakan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya, kata Ma'ruf Al-Qurhi. Oh, kamu bukan puasa? Iya, tapi saya ingin minum, mendapatkan doa dari kamu. Kalau kita kadang-kadang diundang hari Senin, iya, diundang oleh teman kita, saudara kita untuk jamuan di rumahnya. Mohon maaf, saya lagi saya lagi puasa. Nah, ini muncul, kita sudah menganggap yang wajib itu tidak penting. Kenapa? Karena kita sudah diundang, maka itu adalah hukumnya wajib. Adapun kita puasa adalah puasa sunnah. Itu puasa sunnah ya, tapi bukan puasa yang wajib. Puasa, maka kita harus mendahulukan yang wajib dibanding yang sunnah. Itu kenapa para sahabat itu hampir tidak menemui Rasulullah itu kapan puasa, kapan berbuka. Karena rahasianya itu, ya. Para sahabat juga, para salafus saleh juga merahasiakan amal sunnahnya. Ya, seperti yang sudah pernah kita sebut bahwa para salafus saleh itu kalau dia mau bertemu dengan temannya, padahal dia sedang berpuasa, dia basahin bibirnya dulu, mukanya dia dia cuci biar segar, agar tidak kelihatan kalau dia sedang berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu adalah ahwal, kondisi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kondisi kita kepada manusia, maka itu adalah ahwal yang kedua, yaitu ma yata'arradu lahul insan minal intiqali min halil azubah ilal jawaz. Contohnya adalah seperti orang yang masih lajang dengan orang yang sudah menikah, seperti yang sudah kami sebutkan tadi, bahwa itu tanggung jawabnya berbeda, ibadahnya juga berbeda. Jadi kalau seorang yang lajang, maka dia banyak waktu, dia bisa bersekolah, dia bisa baca Quran, dia bisa mengikuti halaqah dan seterusnya, karena waktunya banyak, dia mengurusi dirinya sendiri, maka itu wajar dia lakukan. Kemudian kalau yang sudah menikah, maka dia punya tanggung jawab, dia punya anak 5, nggak mungkin dia mengaji terus di rumah, baca Quran, nggak mungkin dia sholat sunnah terus, kapan dia mencari nafkahnya? Maka itu sangat berbeda. Kondisi seseorang menjadikan dia beramalnya berbeda-beda. Yang sudah pensiun dan yang belum pensiun juga berbeda amalnya, berbeda. Dan orang kaya dengan orang miskin berbeda amalnya. Kita boleh iri, tapi iri kebaikannya saja. Tapi tidak usah sakit hati, mentang-mentang orang kaya bisa berdonasi, kita yang miskin tidak bisa. Dalam hati kita tidak perlu. Kenapa? Orang kaya menaikkan levelnya dengan infak sunnah tadi, ya, setelah zakat tentunya. Nah, kita bisa berbuat baik dengan cara yang lain. Karena berbuat baik, berinfak itu, bersedekah itu tidak dengan materi saja, tapi bisa dengan tenaga, pikiran, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah miskin, tenaga juga tidak mau beri, pikiran juga tidak ada yang mau disumbangkan, dari mana lagi? Nah, itu tentunya ada celah buat kita. Bahkan kita sudah mengkaji dalam hadis arba'in yang dulu pernah, itu orang muhajir itu cemburu kepada orang al-ansar.
Ya Rasulullah, kami sebenarnya iri, ya sebenarnya iri kepada kaum Ansor. Mereka kaya-kaya, ya, bisa berinfak. Kemudian Rasulullah menjawab, kalian juga ada celah, yaitu cobalah selalu baca subhanallah walhamdulillah wala, itu setara dengan infak sedekah ada. Itu celah-celah yang Rasulullah berikan kepada kaum muhajirin pada saat itu. Tapi ya Rasulullah, setelah mereka ketahui mereka berinfak, mereka juga mengucapkan subhanallah. Itu merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nggak usah dipaksakan. Nah, memang kita sudah miskin, jadi cara kita beribadah dengan sesuai cara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, seperti misalnya kondisi seseorang yang lapang dan yang sempit, maksudnya waktu, ya. Orang yang lapang dan yang sibuk berbeda cara ibadahnya. Ada sibuk terus, kapan dia ibadah? Tentu dengan kesibukan dia itulah ibadahnya. Dia ke Bundaran HI misalnya ada 1,5 jam, kita di rumah 1,5 jam. Parahnya kita punya waktu tidak ada ibadah. Dia yang 1,5 jam, ya Allah, saya berangkat untuk mencari nafkah anak istri. Maka mulai dia dari rumah sampai itu ibadah semua. Kita yang masih luang waktunya nggak ada apa-apa. Kita ambil celah itu bagian yang kalau tidak bisa beribadah, tidak bisa ngaji, udah kita jalan pagi aja, ya. Kita niatkan untuk menyehatkan diri supaya kita rajin beribadah. Itu jadi ibadah. Ya. Maka ada di sini pingpong dan semuanya, tenis ya. Hari ini. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan wazaif wal a'mal. Ada pegawai, ada karyawan. Itu berbeda. Berbeda. Jangan coba-coba seorang PNS misalnya atau seorang karyawan, buruh, di waktu bekerjanya dia baca Quran. Itu malah maksiat. Maksiat, sholat sunnah tidak pada waktunya maksiat. Itu pesan daripada ini. Terus nggak usah kejar itu sholat sunnah, malah jadi maksiat. Kecuali waktu sholat zuhur, qobliyah dan ba'diyah. Itu masih dalam. Tapi sudah lewat jam 1, padahal waktunya jam 1 selesai harus masuk kembali, kita masih asik mengaji, malah jadi maksiat. Kenapa? Karena kita terikat dengan kontrak kerja kita. Wafa'ul amal, wafa'ul ahdi, menepati janji sesuai dengan kontrak itu wajib hukumnya dibanding sholat sunnah yang tadi. Jadi tidak usah, kita sudah diberikan oleh Allah kesempatan masing-masing kita secara proporsional untuk beribadah dengan cara kita masing-masing yang kita mampu. Tidak usah ini. Orang setiap bulan umroh, kita iri. Tidak perlu yang kita tidak perlu iri. Tidak perlu, aduh, gimana nih? Kurang ibadah ini, kira-kira begitu. Kecuali kalau sufi dulu seperti tadi siapa? Sirri As-Sakuti ya. Ada salah satu sufi yang lagi duduk-duduk di Masjid Aqsa. Itu ceritanya kayak seperti mimpi tapi terjadi. Ya. Apa yang ada dalam benaknya menjadi bisikan di luar dirinya dan itu kejadian. Gak usah khawatir. Jadi ceritanya sufi ini 10 hari lagi sudah mau melaksanakan pelaksanaan haji sudah mulai. Tapi dia belum berangkat, nggak ada teman, segala macam, nggak ada kaut, nggak ada belanja, bingung, duduk-duduk di Masjid Aqsa. Ada bisikan, sebentar lagi akan ada 4 orang yang datang untuk menjadi teman. Wah, 4 orang, siapa itu? Nanti ada 4 orang dan nanti akan sholat di sini. Tidak lama datang 4 orang itu sholat di Masjid Aqsa. Salah satu menjadi imamnya. Kemudian setelah sholat barulah dia tanya, dia mendengar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian yang ada dalam bisikan tadi? Ini kita sebagai orang awam mendengar bisikan itu jangan selalu kita percaya, karena banyak diantara orang-orang tua yang jompo itu mendapatkan bisikan. Jangan diikuti. Ya,
Karena orang yang sudah jompo itu kadang-kadang mendapatkan bisikan ini itu, sehingga kadang-kadang dia menangis sendiri, ya. Kemudian dia senang sendiri, ketawa sendiri karena bisikan. Nah, ini orang sufi ini bisikan dan terjadi. Memang ada 4 orang yang sholat berjamaah. Dia tanya, salawat salam, kalian yang iya, kami sebelum dibisikkan ke kamu, kami sudah tahu ketika kami menjemput, ya, menyebut para sufi yang lain, ya. Ternyata mereka itu sudah bertemu sebelumnya dengan Ibrahim bin Adham, bertemu sebelumnya dengan tadi bin Ayyad itu, Fudail bin Ayyad. Fudail bin Ayyad dengan Ibrahim Adham itu 2.400 km itu jaraknya. Iran dengan Baghdad, ya. Nah, kira-kira begitu. Bagaimana kalian bisa, padahal tidak ada komunikasi dan seterusnya. Allahu a'lam, ya. Allah itu punya makhluk selain manusia, namanya benda-benda yang lain seperti matahari, nggak bisa bergerak kecuali digerakkan Allah. Kita bisa bergerak, tentu lebih mungkin, kata mereka berdua. Nah, jadi antar negara itu dalam seketika bisa dilakukan oleh para sufi, itu merupakan karamah buat mereka. Nah, berbeda dengan orang sufi, kalau mereka ada resah segala macam, Allah akan kabulkan. Dan singkat cerita, mereka pergi ke Makkah berhaji. Hanya 1 malam mereka bertemu dengan Ibrahim Adham, Fudail bin Ayyad. Mereka bersama di Masjidil Haram. Paginya semuanya menghilang. Nah, tidak ada yang ketemu lagi. Entah kenapa dan entah kemana dan seterusnya. Nah, ini mungkin ini ceritanya tidak terlalu sahih kalau kita coba telusuri. Tapi ini menjadi gambaran buat kita bahwa kalau orang yang beriman itu, apa yang ada dalam hatinya Allah kabulkan kalau itu benar, meski tanpa berdoa. Nah, ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kekhususan yang menjadi amalan-amalan seseorang karena memang itu diajarkan oleh gurunya. Ada juga yang beramal sesuai dengan hadis Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Nah, itu merupakan kondisi-kondisi yang dia terima yang menjadikan hatinya cenderung melakukan sesuatu. Nah, itulah yang disebut dengan bermacam-macamnya amal, banyak jenis amal seseorang itu karena sebab kondisi hatinya. Maka sebagai yang beriman, kita harus selalu menjaga hati kita agar nanti yang keluar juga tindakan sikap kita juga baik. Ibarat kalau manajemen Kolbu mengatakan, Agim bilang, apa yang ada di teko itulah yang di dalam teko itulah yang keluar, ya. Kalau ada susu maka kita tuangkan ada susu. Kalau kopi maka seperti itu juga lah hati. Kalau hati kita baik, maka sikap atau respon kita juga kepada siapapun akan baik. Sebaliknya jika buruk, maka semua, nah itu tergantung kondisi hati kita masing-masing. Itulah sebagai pembuka dalam kajian kita pada pagi hari ini tentang bermacam-macamnya amal. Itu sebab karena bermacam-macamnya kondisi hati kita. Demikian. Tadi soal puasa sunnah yang kalau dilaksanakan pada dilaksanakan itu juga makan terabak kita membatalkan puasa kita, gimana dia nilai puasa kita? Atau kalau kita menolak, kita menyatakan kalau kita sedang sahur, gimana juga nilai? Jadi tadi itu namanya masuk pada fikih auliyat, ya, fikih prioritas, ya. Sampai kalau kita sedang sunnah, ada ulama yang sedang sholat sunnah dipanggil oleh ibunya, tidak nyaut. Ya. Padahal dalam fikihnya adalah ketika kita melaksanakan yang sunnah, kemudian ada yang wajib, maka kita pilih yang wajib tadi. Nah, itu dia.
Kalau kita sholat sunnah di rumah, Allahu Akbar, tiba-tiba tetap Assalamualaikum Pak RT misalnya. Nah, kita harus nyaut, batalkan sholatnya. Kenapa? Karena itu adalah sholat sunnah. Menjawab salam adalah hukumnya wajib. Nah, gitu. Kemudian undangan makan, undangan dalam termasuk daripada hakul muslim alal muslim. Iya. Hak seorang muslim kawan, dia berhak mengundang kita, dia punya hak itu. Maka kita menunaikan hak itu adalah wajib. Maka tadi posisi kita puasa sunnah dan kita membatalkannya untuk yang wajib itu lebih aula, lebih afdol. Kenapa? Karena kita mengutamakan yang wajib. Nah itu. Tapi kita juga sebagai shahibul hajat harus melihat budaya kita juga. Kita lihat-lihat juga Senin dan Kamis kalau bisa jangan. Ya. Kita buat Sabtu dan atau Minggu supaya kita libur dan saatnya kita perbaikan gizi. Gitu. Ya kira-kira begitu ya. Jadi tapi kalau ternyata ada kondisinya memang harus Senin, harus Kamis ya. Nah, atau kadang-kadang ada orang yang melakukan puasa Daud yang pada waktu Minggu itu gilirannya puasa. Nah, tetap juga wajib untuk datang kondangan ya. Gitu kira-kira ya. Itu masuk pada pembahasan fikih prioritas. Dan itu tadi yang kita sebut bahwa hubungan kepada manusia tadi itu bahkan ulama sufi pun berani membatalkan hanya dapat doa yang minum air putih doang. Tidaklah sholat sunnah saya puasa sunnah saya air putih doang, enggak juga. Kita lihat juga ini puasa sunnah, nanti di sana makannya biasa aja, jangan juga undangannya wajib ya Pak. Itu Pak. Doanya itu makbul. Sufi pun masih mau mengharapkan doa penuang air ya, tukang air ya. Ya itu Pak ya. Jadi masuk pada fikih prioritas, jangan merasa sayang dengan puasa kita selama itu bukan yang qada atau wajib, maka kita boleh membatalkannya. Bahkan kalau kita misalkan ada puasa yang mau diqada, kemudian kita pas hari itu puasa wajib, ulama juga berbeda pendapat ya Pak ya. Apakah boleh dibatalkan atau tidak? Ya kita pilih yang batalkan juga ada ulama yang mendukung kita. Kalau kita puasa qada yang Ramadan tadi, ulama khilaf tentang bagaimana hukum puasa yang qada dibatalkan. Apakah itu berdosa atau tidak? Itu khilaf para ulama. Karena ada undangan tertentu, itu wajib juga. Nah, sementara puasa ini masih bisa dilakukan besok. Nah, kira-kira begitu. Ayo Mas. Wah, tadi dijelaskan tentang rasa malu lebih ya. Tentunya rasa malu yang positif ya. Iya. Sehingga pada saat itu mereka kaum muhajir itu kaum Ansor ya, merasa iri gitu terhadap kaum Muhajirin ke Ansar, rasa iri ya. Atau di zaman sekarang ya orang-orang yang rasa miskin iri terhadap orang kaya. Iya. Kenapa ya? Mereka sholat, kita juga sholat, mereka puasa, kita puasa, tapi mereka berinfak, kita nggak bisa kan? Iya. Kan? Iya. Sehingga Rasulullah itu memberikan solusinya sehingga level yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang merasa miskin tadi Iya. bisa sama dengan mereka yang kaya tadi. Iya. Mungkin bisa ini kita sampaikan jelaskan pencerahan hal-hal lain, misalnya ibadah-ibadah lain selain yang infak tadi dengan zikir, kan? Iya. Mungkin ibadah yang mereka bisa haji, Iya. juga umroh, kita level apa yang bisa kita lakukan? Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tadi bahwa kita manusia ini diberikan Allah kemampuan untuk beramal ibadah sesuai dengan kondisi kita. Ya, apa yang bisa kita lakukan ya sesuai dengan kondisi kita. Tidak harus memaksakan harus seperti orang lain. Nah, misalnya seperti orang yang punya ilmu dengan seorang ustadz dengan jamaah, misalnya. Saya ini duduk terus nih, nggak pernah menyampaikan kebaikan. Selalunya sampai tua sekarang, saya selalu menjadi jamaah. Kapan saya menyampaikan? Nah,
Si ustadz juga merasa saya dapat undangan terus nih, kapan saya mendengarkan? Nah, kira-kira begitu ya Pak ya. Nah, maka seharusnya si ustadz tetap pada porosnya, itulah menjadi amal yang meningkatkan levelnya. Dan seorang jamaah tidak usah risau, menjadilah jamaah, karena ada juga hadis Al-Quran yang memberikan kemuliaan kepada orang yang melakukan kajian, berkumpul di masjid, membahas ayat Al-Quran dan seterusnya. Itu kebanggaan yang dalam tanda kutip bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Jadi misalnya seperti tadi ada orang yang suka puasa sunnah, ya, kita tidak, maka kita cari yang kita bisa. Yang terjadi khawatirnya begini, kita yang sering biasanya pengalaman kita juga, saya pribadi, orang yang sholat begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung pergi. Kapan dia zikirnya? Gitu. Kita mendikte ya Pak. Padahal sampai rumah dia baca Quran. Maka dia nggak nyaman, dia mungkin mendapatkan hadis bahwa tidak ada pernah zikir setelah sholat subuh, misalkan begitu. Tapi dia di rumah membaca Quran. Mereka juga tadi mereka melakukan amalan-amalan bid'ah, ya kan, zikir setelah sholat segala macam, nggak ada tuntunannya dari Nabi. Segala macamnya, apalagi sholawat nggak ada tuntunannya, dan seterusnya. Nah, padahal kebaikan zikir-zikir yang kita lakukan itu bahkan tidak ada tuntunannya dari Allah pun, yang penting mengingat Allah itu adalah kebaikan. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa kita itu harus berzikir setelah sholat fardu dan dijaharkan. Dijaharkan itu maksudnya imam harus mengeluarkan suaranya. Jangan lirih. Kenapa? Karena bisa jadi jamaah belum tahu zikir itu. Kita sederhanakan, sudah tahu zikir itu, tapi kalau ada yang memandu lebih semangat. Kira-kira begitu. Kita tidak bisa jamin kalau kita pulang langsung ke rumah setelah salam, zikir nggak kita Bapak Ibu? Allahumma antas salam wa minkas salam. Enggak, udah beda babnya lagi, sampai di jalan, di rumah udah beda. Udah ngangkat galon apa segala macam, kita udah nggak beraturan lagi. Ya. Ada yang bocor segala macam, udah tidak zikir lagi. Nah, oleh karena itu, tapi juga jangan sampai zikir kita itu menghambat yang lain. Sudah ada, kita harus berangkat ini, tapi tanggung ini sholat sholat asar nih, mau berangkat. Sholat asar, setelah sholat asar langsung pergi. Kenapa? Karena kalau kita zikir lagi kita terlambat. Nah, kita berangkat untuk memenuhi panggilan tadi adalah wajib. Jangan sampai kita zikir dulu, kita baca Quran dulu, sampai sana terlambat, orang kecewa dan seterusnya. Itu ya. Tapi kalau sudah ada panggilan, ini panggilan Allah, ini panggilan juga undangan, mana yang didahulukan? Ini juga berbeda pendapat. Para ulama, maka ada waktu sholat itu kalau sudah bertemu yang wajib dengan yang wajib, kita diundang sudah wajib. Ini sudah zuhur juga. Kalau kita nggak datang terlambat, bisnya terlambat. Maka kita harus perkirakan. Ternyata akses ke undangan itu cuma setengah jam sampai 1 jam. Ini sholat zuhur. Maka ulama mengatakan bahwa ada waktu itu waktu toleransi, ada waktu yang sempit. Seperti sholat zuhur toleransinya sampai asar. Maka kalau sudah begitu harus berangkat sampai sana baru sholat zuhur. Itu disebut dengan oleh ulama usul fiqh adalah waktu muassa, waktu yang ditoleransi. Jangan kita paksakan, akhirnya kita ketinggalan ya. Padahal dua tadi yang wajib sama-sama yang wajib. Kira-kira begitu Bapak Ibu dalam menimbangnya. Jadi kita tidak perlu iri kepada orang lain tentang amal seseorang. Kita juga diberikan Allah dengan amal, dan juga kita tidak perlu menyangka buruk, berprasangka buruk kepada bahwa dia tidak pernah beramal, asalkan dia sudah melaksanakan rukun Islam yang 5. Di mana letak amar ma'ruf nahi mungkarnya? Letak amar ma'ruf nahi mungkarnya adalah pada sebatas rukun Islam itu. Kalau dia tidak sholat harus kita tegur, tidak puasa harus kita tegur, itu amar ma'ruf.
nahi munkar, kalau dia mencuri harus kita tegur ya. Tidak berzakat, keluarkan zakatnya, kamu udah orang kaya, itu jangan dibiarkan. Tapi kalau misalnya kumpulan donasi, halo kamu belum, ini Palestina loh, nih gitu kira-kira ya. Enggak, jangan nanti merusak apa kita, merusak apa kita ya, merusak hubungan kita. Karena itu adalah sunnah. Meskipun yang sunnah itu kadang menjadi wajib, tergantung keperluannya. Ya, demikian Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Juga banyak saya atas partisipasinya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan kemudahan dan pagi hari ini. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan lewat kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.